Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A yang beranggotakan Muhammad Haidar Royani dengan NIM 20210140140128, Aldi Septianto 2021014002, Bella Fatina Diva Ulia 2021014069, Dina Wulan Ratnasari 2021014028, kemudian Fahma Rosida 2021014030, Ihsan Al-Munawar 202101140043, dan Muhammad Sultan Alam 202101140144. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek program Python kami yang bertema kuis. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Saya mulai. Pertama-tama di sini terdapat fungsi kelas yang merupakan kerangka dasar dari program yang akan dijalankan di bawahnya. Kelas ini dapat menampung atribut dari objek sendirinya, dan biasanya di dalam kelas itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama di sini ada fungsi def init, self, soal, opsi, jawaban. Di sini ada init. Init ini merupakan konstruktor yang digunakan sebagai metode yang akan langsung dijalankan ketika kelas dipanggil. Di sini juga terdapat parameter self yang nantinya akan menandakan bahwa variabel-variabel ini milik kelas di atas ini. Kemudian di bawahnya juga ada self soal, bahwa si soal ini merupakan variabel milik kuis. Begitu juga dengan yang di bawahnya ini juga sama. Kemudian ada def tampil soal. Fungsi def tampil ini digunakan untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini kami membuat def tampil soal dengan memanggil variabel soal di atas, yaitu self soal. Ini. Di bawahnya juga sama menggunakan def tampil opsi dengan memanggil variabel opsi, lalu def tampil jawaban. Di sini inputan untuk menginput jawaban yang dipilih oleh user nantinya, menjawab dengan jawaban A, B, C, atau D. If ini jika kita menjawab dengan benar, maka akan memunculkan output program teks, yaitu jawaban benar ini. Kemudian di sini ada print. Nah, print ini sebuah fungsi untuk memunculkan output program di layar dengan teks jawaban benar. Jika nanti menjawabnya dengan jawaban yang benar, maka muncul tulisan jawaban benar. Kemudian di sini juga ada else. Ada print juga, di mana fungsi ini untuk memunculkan output program di layar dengan teks jawaban salah. Jadi ketika kita menjawab soal dengan jawaban yang salah, maka akan muncul output jawaban yang benar adalah, lalu menjawab dengan jawaban yang benar itu. Kemudian ada def text self. Kemudian ada print untuk menampilkan garis-garis ini di dalam program outputnya nanti. Seperti itu. Yang pertama ada kelas soal 1 kuis. Di mana saat kita ingin membuat soal, kita harus membuat program mengenai kelas dan membuat kelas, yaitu mengenai kelas kuis. Lalu ada def init, self, soal, opsi, dan jawaban. Soal, opsi, dan jawaban merupakan variabel global yang ada di kelas. Lalu setelah itu ada self.soal sama dengan soal, self.opsi sama dengan opsi, dan self.jawaban sama dengan jawaban, di mana self soal sama dengan soal itu soal yang merupakan mengartikan bahwa nama yang menjadi argumen konstruktor itu ditugaskan pada soal yang merupakan variabel global dari kelas
quiz itu sendiri. Begitu juga dengan opsi dan juga jawaban. Lalu selanjutnya ada depth text self, yang dimana ada print soal kedua, dimana itu untuk menunjukkan bahwa kita akan melanjutkan ke soal yang kedua dan membuat program lagi untuk kelas, membuat program lagi soal kedua, yaitu dengan cara kelas soal 2 quiz. Dan ini self, soal, opsi, dan jawaban sama, di mana ketika soal, opsi, dan jawaban merupakan 3 variabel global yang ada di dalam kelas. Ada self dan soal sama dengan soal, self opsi sama dengan opsi, self dan jawaban sama dengan jawaban, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada depth text soal, print, dan ada print soal ketiga, yaitu untuk melanjutkan print yang ketiga. Pemrograman berbasis objek, ketika kita mendefinisikan sebuah metode untuk sebuah kelas, kita diharuskan untuk membuat self sebagai parameter pertama. Nah, pada kode yang di atas ini, semua metode yang termasuk init ini memiliki parameter self pada posisi yang pertama. Kita tahu bahwa kelas adalah template atau cetakan untuk objek. Lalu menggunakan template kelas ini untuk membuat banyak objek. Nah, keyword self sendiri di sini digunakan untuk mempresentasikan setiap objek yang dibuat. Namun, karena kelas itu hanyalah sebuah template, nah self ini memungkinkan kita untuk mengakses ke atribut dan metode pada setiap objek yang dibuat. Nah, sedangkan print sendiri di sini digunakan untuk memunculkan output yang ingin kita print pada pemrograman ini. Kemudian terdapat kelas soal 5. Sama seperti sebelumnya, yang mana kelas soal 5 merupakan kelas turunan dari kelas quiz yang merupakan kelas induk. Kelas soal 5 memiliki dua metode atau fungsi yang sama dengan kelas quiz. Ini merupakan penerapan dari polymorphism dengan inheritance, yang mana inheritance memungkinkan kelas turunan mewarisi seluruh atribut ataupun metode dari kelas induk. Sedangkan polymorphism memungkinkan kelas turunan memiliki kesamaan nama metode dengan kelas induk, serta dapat menggunakannya dengan proses yang berbeda. Di sini dapat dilihat, kelas soal 5 memiliki metode definite dan atribut-atribut yang sama dengan kelas quiz, dan juga memiliki kesamaan metode devtext dengan kelas quiz. Namun, pada metode devtext, pada kelas quiz hanya menampilkan sampai sini saja. Di sini, kelas soal 5 menggunakan metode devtext dengan proses yang berbeda, yaitu dengan menambahkan print untuk menampilkan output quiz selesai. Di sini saya akan menjelaskan sintak dari baris 78 sampai 91. Print digunakan untuk menampilkan mulai kuis dan soal ke-1. S1 sama dengan soal 1, berfungsi untuk memanggil atau menampilkan kelas soal 1, di mana soalnya yaitu ini, siapa yang menciptakan Python, dan opsinya yaitu ini. Garis miring terbalik N di sini berfungsi untuk agar kalimat setelahnya berada di bawah kalimat sebelumnya. Dan jawaban, dimana jika self jawaban benar, maka akan menampilkan jawaban benar. Dan jika self jawaban salah, di mana self jawaban soal 1 yaitu A, maka akan menampilkan jawaban salah, dan jawaban yang benar adalah self jawaban soal 1.
yaitu A. Selanjutnya itu soal tampil soal, tampil opsi, tampil jawaban, dan teks. Di sini berfungsi untuk menampilkan soal, opsi, jawaban, dan teks. Untuk S2 sama dengan soal 2 sama dengan ini sebelumnya, yang berfungsi juga untuk menampilkan atau memanggil kelas soal 2 dengan soal ini, opsi ini, dan jawaban ini, dan tidak bisa ditampilkan bila tidak menggunakan ini. Saya ingin menjelaskan program kuis pada sintak ke-93, yaitu pada sintak 93 ini terdapat S3 yang berarti soal ketiga, dan isi soal tersebut adalah siapa presiden pertama Indonesia. Ini adalah soal ketiga sintak 93. Lalu untuk bagian opsinya terdapat ini bagian opsinya A, B, C, dan D. Lalu untuk jawabannya adalah C. Ini adalah jawaban. Dan untuk menjalankan program-programnya dibutuhkan S3 titik tampil soal buka kurung tutup kurung, yaitu untuk menampilkan soal ini. Program untuk menampilkan soal ini. Dan untuk menampilkan opsinya dibutuhkan S3 titik tampil opsi buka kurung tutup kurung untuk menampilkan opsi A, B, C, dan D ini. Dan untuk menampilkan jawabannya dibutuhkan S3 titik tampil jawaban buka kurung tutup kurung, yaitu jawabannya C, jawaban yang benar. Dan untuk menampilkan semuanya ini dari soal, opsi, lalu jawaban, yaitu butuhkan program S3 titik teks dalam kurung buka kurung tutup kurung. Dan bagian sintaks 99 yaitu berisi S4 sama dengan soal keempat, dengan soal 4 tambah 2 maaf 4 bagi 2 tambah 7. Untuk menampilkannya yaitu dilakukan dengan program S4 titik tampil soal ini. Dan opsinya A 6, B 7, C 8, D 9. Untuk menampilkannya dilakukan program S4 tampil opsi buka kurung tutup kurung. Lantas jawabannya D, dan untuk menampilkannya programnya S4 titik tampil jawaban buka kurung tutup kurung. Dan untuk melakukan tugas ini, opsi ini, program ini dibutuhkan S4 titik teks dalam kurung buka kurung tutup kurung. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan tentang soal ketiga dan soal keempat dengan program-programnya. Soal 15 dengan soal yaitu 2 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan sekian. Terus berikut adalah opsinya A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1. Terus jawabannya adalah A. Untuk S5 titik tampil soal
buka kurung balas kurung ini untuk menampilkan soal, yaitu 2 bagi 1 ditambah 1 sama dengan, terus S5 titik tampil opsi, buka kurung balas kurung ini untuk menampilkan opsi, yaitu A4, B3, C2, D sama dengan 1. Terus untuk S5 titik tampil jawaban, buka kurung balas kurung ini untuk menampilkan jawaban apakah benar atau salah, dan untuk membenarkannya yaitu jawaban yang benar yaitu A. Terus S5 titik teks, buka kurung balas kurung ini untuk menampilkan teks mulai dari soal, opsi, jawaban, mulai dari 2 bagi 1. Oke, contoh soalnya sebagai berikut. Siapa yang menciptakan Python? Yang pertama A. Guido van Rossum, B. Elon Musk, C. Bill Gates, dan D. Mark Zuckerberg. Kita akan coba jawaban yang benar dulu, yaitu A. Guido van Rossum. Dia langsung memberikan pernyataan jawaban kamu benar. Terus untuk soal yang kedua, tahun berapa Python dibuat? Yang pertama A 1989, B 1991, C 2000, dan D 2016. Kita kasih jawaban yang salah. Misalnya C. Dia langsung memberikan pernyataan jawaban salah dan langsung menekan dengan jawaban yang benar adalah B. Oke. Terus soal yang ketiga, siapa presiden pertama Indonesia? Yang A. B.J. Habibie, B. Megawati, C. Insinyur Soekarno, dan D. Megawati Jokowi. Kita kasih jawaban yang benar. C. Dia langsung memberikan pernyataan yang benar. Dan untuk yang soal keempat, demikian 4 dibagi 2 ditambah 7 sama dengan A. 6, B. 7, C. 8, dan D. 9. Kita coba kasih jawaban yang salah. Dan dia langsung membenarkannya. Saya kira demikian. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.